Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi Jumat 31 Maret 2023 terambil dalam kitab Hakim-Hakim 11 dan 12 dengan tema membawa perkara kepada Tuhan. Seorang tokoh Alkitab dalam Hakim-Hakim 11 dan 12 adalah Yefta. Yefta berasal dari Gilead dan ayah Yefta adalah Gilead. Yefta adalah anak seorang perempuan sundal. Di tengah keluarga, Yefta diperlakukan oleh saudara-saudaranya dengan tidak adil. Karena latar belakang ibunya yang tidak benar, mereka mengusir Yefta di tengah-tengah keluarganya. Bahkan mereka tidak memberikan harta warisan sedikit pun kepada Yefta. Bisa kita lihat dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Akibat perlakuan keluarga yang tidak baik itu, Yefta lari dan menetap di Tanah Tob. Di Tanah Tob berkumpul para petualangan yang pekerjaannya adalah merampok. Yefta yang terusir dari keluarganya akhirnya menjadi perampok. Merampok adalah pekerjaan yang tidak pantas bagi umat Israel, sebab bertentangan dengan 10 perintah Allah. Yefta pasti pernah mendengar 10 hukum Tuhan yang mengatur kehidupan sosial dan spiritual umat Israel. Merampok terpaksa dilakukan oleh Yefta karena keadaan yang dialaminya. Bisa kita lihat dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ketiga. Saat Bani Amon berperang melawan orang Israel terdesak. Mereka tidak mempunyai seorang pemimpin berkarisma untuk memimpin mereka berperang, merebut kemenangan. Bani Gilead, terutama para tua-tua, pergi menemui Yefta di Tanah Tob dan mengangkat Yefta dengan paksa untuk menjadi panglima perang, memimpin Bani Gilead berperang. Yefta menolak karena dia merasa Bani Gilead benci kepadanya. Sebab hati Yefta pernah dilukai oleh karena hinaan keluarga Gilead yang mengusirnya karena Yefta anak perempuan sundal. Oleh karena desakan tua-tua Gilead dan percaya akan penyertaan Tuhan yang akan memberi kemenangan, Yefta menerima tawaran Bani Gilead untuk menjadi panglima dan memimpin mereka berperang melawan Bani Amon. Bisa kita lihat dalam Hakim-Hakim 11 ayat 4 sampai yang ke-10. Hal yang sangat penting kita renungkan adalah Yefta membawa perkara kehidupannya kepada Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11, kita tidak tahu apakah Yefta dari awalnya memang sudah mengenal Tuhan atau belum. Konflik keluarganya membentuk dia untuk tidak selalu harus berharap pada keluarganya atau bergantung pada keluarga. Seringkali dalam kehidupan ini, orang-orang yang dekat kita bisa menyakiti hati kita. Banyak keluarga menjadi broken home alias berantakan karena konflik keluarga. Yang lebih parah lagi akibat konflik keluarga yang kacau. Yefta berpetualang untuk mempertahankan hidupnya menjadi perampok. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, permasalahan hidup apa yang sedang saudara dan saya alami? Saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu konflik kehidupan terdalam di hati saudara dan saya. Jangan pernah mencari jalan pintas sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah kita. Tidak jarang, jalan pintas yang kita tempuh justru membuat permasalahan hidup kita menjadi lebih pelik. Belajar dari Yefta, Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mispa. Mispa adalah tempat ibadah, tempat doa, tempat memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruh perkara hidup kita kepada Tuhan, ini berarti kita mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih seluruh kendali hidup kita. Ketika kita berserah, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan.
dan membiarkan Tuhan turun tangan menangani setiap tangan kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.